Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa di Ramadan, di penghujung Ramadan, dalam rangka talabul ilmi, yaitu hadisnya talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Sedangkan talabul ilmi faridatan ala kulli muslim wal muslimah didaifkan, dilemahkan. Jadi yang sahih adalah ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu wajib bagi kaum muslim. Tetapi karena ada kaidah, jika disebut muslim maka termasuk muslimah. Begitu. Jika disebut muslim saja maka termasuk muslimah, wajib juga. Tapi kalau konteks hadisnya itu lemah. Kajian kita pada kesempatan ini adalah kebahagiaan di bulan Ramadan. Walaupun mungkin ini di penghujung Ramadan, ya, tidak ada salahnya kita mengenal kebahagiaan-kebahagiaan yang telah berlalu dan yang sedang kita alami dan yang akan datang. Kita berharap di kemudian hari di Ramadan selanjutnya, jika Allah izinkan, Allah takdirkan, kita jumpa lagi, lebih bersiap diri ya untuk berjumpa dengan Ramadan. Saya kutipkan satu foto hadis riwayat Muslim, di mana setiap kita ini keluar pagi-pagi untuk menjual dirinya. Kullu nasin yaghdu, kullu nasin yaghdu. Setiap orang keluar pagi-pagi. Iya, yaghdu itu pagi-pagi pada subuh langsung keluar. Untuk apa? Faba'i'u nafsah, dalam rangka menjual dirinya. Ya, kullu nafsin yaghdu faba'i'u nafsah, dalam rangka dia menjual dirinya. Untuk apa? Yaitu untuk fa'mu'tikuha au mubikuha, mu'tikuha au mubikuha, dalam rangka dia membebaskan dirinya dari kesengsaraan dunia atau azab neraka kelak. Bebas dia keluar lalu bebas. Ada juga yang mau bikuha, keluar pagi-pagi menghancurkan dirinya. Jadi dari potongan hadis ini panjang, nanti mungkin di akhir ceramah kita akan konkretkan. Hadis ini menjelaskan bahwa para pensyarah, ulama menjelaskan bahwa apapun pekerjaan kita di muka bumi ini menuntut kelelahan, ya, usaha, capek, resiko, gitu. Tidak ada yang tidak ada resiko. Orang beribadah punya resiko, lelah, capek. Ya. Orang tidak beribadah juga punya resiko, karena dia akan menyembah selain Allah. Bahkan kadang-kala para penyembah syaitan lebih parah
ada merubah wajahnya, Allah kasih wajahnya ganteng, cantik, tapi dia menyembah syaitan. Syaitan membisikkan ya pada dirinya sehingga dia rubah sampai hancur, telinganya dipotong, hidungnya dipotong dan lain-lain. Ini para penyembah syaitan. Na'udzubillah. Karena setiap bisikan syaitan sudah menyusahkannya. Begitu. Dalam konteks dengan materi kita, yaitu kebahagiaan di bulan Ramadan, setiap orang pasti mempunyai pengalaman. Ya, dia pernah sangat bahagia dalam hidupnya. Beda-beda. Ya, saya pernah berjumpa dengan seorang di Darwin. Beliau berasal dari Sumbawa kalau tidak salah. Beliau pernah, orang tua Pak Adam namanya, mungkin sudah meninggal. Waktu jumpa saya tahun 1985, umurnya sudah 70-an, mungkin 60-an. Tapi pernah punya cerita yang mengagumkan. Beliau termasuk pegawai atau pelaut yang dikirim oleh Australia ke Irian Jaya, ya, dalam rangka pembebasan Irian Jaya atau apa, ya, kapal induk atau besar, kapal perang atau kapal angkut logistik, saya kurang detail dalam itu. Dan di tengah lautan yang luas, kapalnya itu diangkat ombak dan dijatuhkan hancur berkeping-keping. Lalu dia sadar atau dia masih mengapung dan dia cari serpihan-serpihan, di antaranya balok. Ya. Dia pegangan balok itu, beberapa orang masih ada yang selamat, ya, begitu. Itu berhari-hari di lautan dekat Irian Jaya. Nah, lalu dia cerita, ya, pengalaman dia. Kita tidak boleh, saya berpikir karena mereka lapar, jadi apa saja mau dimakan, ikan, burung. Tapi ada temannya, ya, di antara mereka sepakat jangan bunuh burung, karena burung yang menunjukkan kita, posisi kita. Ya, tahun segitu masih sederhana peralatan komunikasi. Ya, alhamdulillah terakhir dia selamat, ya, jadi warga negara Australia. Ya, diceritakan kepayahannya itu di laut, nggak ada air, berhari-hari, nggak tahu sampai berapa hari, ya, terapung, tidak ada makanan, ikan-ikan kecil menggigit. Nah, begitu sampai daratan atau ditolong oleh pelaut lain, ya, penyelamat, ya, itulah kebahagiaan dia, karena dia baru saja selamat. Nah, ini setiap orang mempunyai hal seperti itu. Atau seorang yang terpidana mati, ya, mungkin qisas di Saudi, ya, keluarganya menuntut mati, qisas harus dibayar jiwa dengan jiwa, ya. Begitu. Nah, kalau keluarganya membebaskan pada saat pedang sudah dihunus, itu kebahagiaan dia, ya, yang tidak terhingga. Atau ya, seorang yang sudah sakit divonis mati oleh dokter, ya, umur kamu tinggal sebulan lagi, tapi alhamdulillah ada karamah, orang mempunyai obat yang bagus sehingga mungkin lebih panjang, bisa setahun lagi, 2 tahun lagi. Maka ini juga kebahagiaan. Jadi setiap kita itu punya pengalaman kebahagiaan di dalam hidup ini. Nah, Ramadan juga begitu. Ramadan kebahagiaan yang Allah takdirkan bagi kaum muslim, kaum beriman, dengan tujuan bertakwa. Tiap tahun berulang. Itu tanda kemurahan Allah. Adanya bulan Ramadan adalah karena kasih sayang Allah.
Ya, agar kita fokus konsentrasi beribadah di bulan ini, mencari kebahagiaan, bukan untuk kesengsaraan. Walaupun konsep Ramadan sepertinya menyiksa diri, tidak makan dari pagi sampai maghrib, tidak minum, tidak mendekati istri dalam arti jima dan lain-lain. Padahal halal semua itu. Ya, bagi orang dewasa ya halal itu semua. Tapi pada saat bulan Ramadan tiba itu menjadi haram. Ya. Bahkan waktu ketat sekali. Di bulan Ramadan kita tidak boleh mengisi waktu dengan ghibah. Walaupun bulan-bulan lain juga, terutama di bulan Ramadan. Ya, parah sekali seorang yang ngabuburit. Ngabuburit itu istilahnya kan, Anda paham itu. Tapi dengan ghibah, agar waktunya cepat, dia ngomongin fulan, fulana. Orang ini bahagia, habis itu buka. Tapi apakah kebahagiaan ini yang kita cari? Nah, ini perlu lagi kita pikirkan. Jadi di sini saya akan membawa jamaah kepada dua kebahagiaan di bulan Ramadan. Ada kebahagiaan semu, kebahagiaan nisbi, ada kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan semu banyak sekali, seperti ngumpulin takjil. Ini jadi suatu kebudayaan bertahun-tahun. Bahkan ada orang-orang yang di luar agama Islam berburu takjil. Puasa juga enggak, ya, tapi mereka menikmati. Ini kebahagiaan, kita akui. Ini suatu kebahagiaan. Orang Islamnya juga bahagia, yang jualan laku, alhamdulillah. Tapi ini adalah kebahagiaan semu. Ada yang buka bersama di mana-mana. 1 bulan penuh isinya bukber saja. Puasanya kadang-kadang nggak puasa, tapi bukanya bersama dia. Ya, kadang-kala berpuasa, tapi bukanya di hotel bintang 5, salat maghribnya hilang, apalagi salat tarawih. Nah, ini kebahagiaan, mereka tertawa, makan dan lain-lain. Jadi ada kebahagiaan yang syar'i, ya, farhatan, farah. Buka puasa itu kebahagiaan dan Allah melalui Rasulnya menyatakan itu. Tapi ada orang-orang yang tidak memahami kebahagiaan yang syar'i ini menjadi kebahagiaan kebudayaan yang semu. Sehingga buka puasa, makannya banyak, salat maghribnya hilang, salat tarawihnya, salat isanya hilang, salat tarawihnya apalagi. Kalau yang wajib-wajib saja ditinggalkan, apalagi tarawih, ya. Ini bukan kebahagiaan ini. Mungkin dulu kalau kita belum punya ilmu, mungkin itu suatu kebahagiaan. Bukber di mana hari ini? Di sini. Bukber dikejar, semua bukber, buka bersama. Tapi hasilnya penyesalan di akhirat kelak. Alhamdulillah setelah ada ilmu, kita harus bisa memilah-milih. Dan harus tegas dalam bab ini. Kalau diundang, kelihatan pernah tahun lalu diundang seperti ini, sholatnya hilang atau paling ringan lambat sekali maghribnya karena orang yang banyak, ya, fasilitasnya sedikit. Biasanya hotel bintang 5 atau gedung-gedung luas, hallnya, ya, ballroomnya, tapi toiletnya sederhana, apalagi tempat sholatnya. Kalau 100 orang diundang atau 500 orang diundang, fasilitas sholatnya cuma untuk 5 orang. Kapan kita sholat? Habis itu mau makan lagi. Akhirnya sholat menjadi prioritas ke 1000. Pertama jumpa pimpinan, jumpa ini, jumpa itu, ngobrol dan lain-lain, makan. Salat maghribnya paling akhir. Dan ini bukan kebahagiaan yang kita cari di Ramadan. Dan Allah itu Maha Adil. Manusia pertama Adam diciptakan Allah dan ditaruh di jannah. Saking Allah ingin manusia itu bahagia. Saking Maha Ar-Rahman Ar-Rahim.
Maha pengasih lagi maha penyayang. Tidak ada dalil satupun Allah menciptakan manusia langsung ditaruh di api neraka baru dikeluarkan baru dimasuk surga. Tidak. Semua berdasarkan nas, dalil, ya, berdasarkan sunnah, berdasarkan ijma. Manusia pertama itu di jannah. Lalu ulama berbeda pendapat masalah jannahnya, jannah yang akan kita tuju nanti, ya, atau jannah yang lain, ya. Tapi yang mayoritas memahami jannah yang akan kita tuju nanti, begitu. Kalau dalam kitab Darus Sa'adah Ibnu Qayyim menyatakan hikmah diciptakannya Adam, diturunkannya Adam ke bumi adalah semua ada hikmahnya. Diantaranya memang Adam diciptakan Allah di jannah, diturunkan, ditempatkan di jannah. Tetapi jannah itu perlu perjuangan, ya, agar keadilan itu melekat pada hambanya yang namanya Adam, maka diturunkannya ke bumi agar dia bekerja di bumi. Yang tadi, agar dia menjual dirinya untuk, ya, kebahagiaan hakiki. Begitu. Kalau semua manusia, ya, lahir di jannah, sudah nggak ada perjuangan, nggak ada cobaan, nggak ada kesabaran, sudah. Semua turunan Adam di jannah begitu. Sampai kita lahir langsung di jannah. Selesai. Begitulah ulama memberi hikmah. Wallahu a'lam. Intinya Allah telah menyediakan banyak sekali kebahagiaan, ya. Dan Allah tidak pernah zalim kepada hambanya, terutama di bulan Ramadan. Mungkin orang non-muslim berpikir, kok agama kayak gitu, nyuruh pengikutnya puasa dari pagi sampai ini, sampai maghrib, kok kayak gitu? Nah itu, kok zalim sekali. Mungkin di antara mereka berpikir bahwa agama ini ada kezaliman, ya, karena dia belum paham hikmah saum, ya. Dijelaskan, innallaha la yazlimun nasa syai'a walakin nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia, tapi manusia yang berbuat zalim kepada dirinya. Seperti Adam, ya, kita ceritakan Adam, bapak kita, ya, berbuat zalim, zalimul li nafsi, disuruh tidak mendekati buah, ya, tertentu, dia mendekati dan memakannya bersama istrinya. Itu kezaliman di nafsi, tapi Allah sudah ampunkan. Kita menyebut bukan dalam rangka menggibahi Adam, bukan, dalam rangka memberi pelajaran kepada diri kita, ya, dan dalam rangka ilmu. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Buktinya Adam, ya, diterima di muka bumi karena kezalimannya. Walaupun Allah telah mengampunkan dosa-dosanya dengan taubatnya. Begitu. Wa fi hadis an Abi Dzar an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yaru anhu Rabbu azza wa jalla. Dalam satu hadis dari Abi Dzar, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis qudsi, ya. Ketika Nabi meriwayatkan riwayat dari Rabbnya, ini hadis qudsi atau hadis ilahi. Ada yang tidak senang dipanggil hadis qudsi, ulama beda pendapat. Yang benar adalah hadis ilahi. Artinya ini beritanya dari Allah, redaksinya dari Nabi Muhammad SAW. Ayat ini sebenarnya. Ya ibadi, ini haramtu zulman ala nafsi. Wahai hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman bagi diriku. Lihat, Allah menetapkan haram bukan kepada manusia saja. Haram berbuat ini, haram berbuat itu. Allah telah menetapkan bahasanya haram, ya, haram tuh.
fil madhi, aku telah, ya, dhamirnya ana, haramtu, aku telah mengharamkan, ya, zulm, kezaliman pada diriku. Ya, kok begitu? Iya, Allah tidak zalim sama sekali. Jadi kalau ada nanti di neraka ada orang disiksa, siksanya begitu dahsyat, kalau ditanya Allah zalim enggak? Enggak. Ini kesalahanku, begitu, ngaku semua. Enggak bisa lagi mereka excuse, ya. Oh enggak, ini kesalahan saya sebetulnya sedikit, Allah taruh saya di neraka paling, itu enggak mungkin begitu. Semua ngakuin. Kalau di dunia semua panggil lawyer sampai 100.000 untuk membela bahwa dia enggak salah. Tapi di akhirat nanti, ya, setelah tangan, kakinya, mulutnya, pahanya bersaksi, sudah tidak ada kebohongan, ya, bahwa dia telah menzalimi dirinya dan Allah terbebas, ya, dari kezaliman, ya, gitu. Wajaltu bainakum muharraman fala tazalamu, dan aku menjadikannya haram pula di antara kalian, maka janganlah kamu berbuat zalim, berbuat aniaya. Setelah Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim, kita diharamkan berbuat zalim. Zalim ini banyak macamnya. Ada zalim terhadap Allah dengan syirik, inna syirka la zulmun azim, dalam surat Luqman. Kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Ada zalim kepada Rasulullah, ya, Rasulullah katakan begini, mereka berbuat menyimpang, yaitu berbuat bid'ah. Ada zalim kepada diri sendiri, zalimul nafsi, ya. Kita disuruh fitrah, mempertahankan fitrah kita, yaitu tauhid, lalu kita berbuat menyimpang dari fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, setiap kita lahir dalam keadaan fitrah. Tapi ya, bawahu yuhawidani wa yunasiranihi. Bapaknya lah, orang tuanya lah yang membawa dia kepada Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau orang sudah balik, tidak bisa nyalain orang tua lagi, dia harus mencari kebenaran. Dan alhamdulillah sekarang, ya, medsos menolong orang untuk mencari kebenaran Islam. Biasanya dia mendengar Islam itu teroris, Islam itu kejam, radikalis dan lain-lain. Tapi setelah melihat, bertemu dengan kaum muslimin, membaca artikel-artikel yang benar, melihat berita-berita yang benar, akhirnya mereka masuk Islam, ya, secara sukarela, tidak ada paksaan. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy, ya, tidak ada paksaan dalam agama, ya, telah jelas arus petunjuk dan penyimpangan. Mereka menyadari. Bahkan ada seorang anak muda, belia, ABG, masih kecil, masih muda lah, baru balik, dia search, ya, biasa di sana studies, ya, study itu dibebaskan dengan internet, mereka bisa research dan lain-lain. Dia ingin tahu Islam, dia nggak pernah jumpa orang Islam, tapi dia bisa masuk Islam dengan berita-berita yang dia sortir sendiri. Jadi Australia ada orang-orang yang tidak kenal agama Islam kecuali dari berita-berita yang buruk. Setelah itu dia cari sendiri, setelah berjumpa dengan 1-2 orang muslim yang beda sekali dengan apa yang digambarkan oleh media mereka, lalu mereka masuk Islam. Ya, saya sering nyebut ini adiknya atau kakaknya Tony Blair, saya lupa namanya, seorang wanita jurnalis, dia ke Palestina, dia di situ dalam bulan Ramadan, lalu dia mampir. Orang-orang Palestina mempersilahkan dia masuk, ngobrol, ya, karena dia jurnalis ingin tahu. Mereka tuan rumahnya dalam keadaan berpuasa, karena dia nggak puasa dipersilahkan minum, makan. Dia malu, tapi dia nggak makan, dia tunggu. Begitu
buka, baru dia makan. Ternyata tuan rumahnya nggak punya apa-apa kecuali air. Semua kurma manis-manis dipersilakan untuk tamunya. Akhirnya dia menangis. Dia katakan, ini orang dari pagi nggak makan, tapi begitu buka semua makanannya dikasih ke saya. Betapa mulia hatinya. Ini pasti agamanya yang membawa mereka seperti ini. Akhirnya dia masuk Islam. Jadi saudaranya Tony Blair itu perempuan. Ya nggak tahu sekarang perkembangannya kayak apa, tapi dia masuk Islam gara-gara itu. Ini insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan hakiki di Ramadan. Ya. Jadi seorang yang sudah balik, apalagi sudah mencapai usia 40 tahun, sudah tidak boleh lagi ketipu dengan kebahagiaan semu. Ya kalau ditanya kebahagiaan, definisi kebahagiaan ke para psikiater, para ahli jiwa, itu aneh-aneh memang. Ya, kebahagiaan itu bebas sekali. Ya ada istilah yang buat saya agak aneh. Ya, tapi kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebahagiaan adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan kesenangan, ketentraman, hidup secara lahir dan batin yang maknanya adalah untuk meningkatkan visi diri. Ini kamus. Ya, kebahagiaan adalah suatu keadaan pikiran kita dan perasaan atas ada kesenangan satu, ketentraman, hidup secara lahir dan batin yang maknanya adalah untuk meningkatkan visi diri. Di situ ada ketenangan, ketentraman. Inilah bahagia. Ya, lahir dan batin. Orang-orang beda dan diantara diakui dalam psikologi belanja itu memberi kebahagiaan. Ya, gitu. Belanja, terutama bulan Ramadan, ya kan? Seorang akan belanja untuk ini dan itu. Itu kebahagiaan juga, nggak diingkari itu. Nah, apakah itu kebahagiaan hakiki atau semu? Bisa dilihat. Kalau dia belanjanya terukur, ya uangnya halal, belanjanya terukur, waktunya juga tepat. Jangan Lailatul Qadar dia lagi belanja, setiap malam ganjil dia lagi belanja. Ini nggak terukur namanya. Dia akan mendapatkan kebahagiaan yang semu. Karena Lailatul Qadar seharusnya dia lagi baca Quran walaupun 1 ayat 2 ayat. Ya, dia belanja sebelumnya. Ya kalaupun terpaksa mungkin susu anak ini tuh ya, nepi dan lain-lain atau pampers itu beda. Tapi belanja yang berjam-jam hendaknya diukur. Ya ini belum terlambat, masih ada. Ya malam qadar kalau kita nggak tahu nggak apa-apa. Ya. Tapi untuk tahun depan kalau Allah izinkan Ramadan kita menjumpai Ramadan itu terukur. Karena kalau awal-awal sebelum tanggal 10 akhir THR belum turun, ya kan gitu. Itu problem juga itu. Ya gimana? Ya sudah, THR belum turun. Turunnya pas 1 malam ganjil lagi. Ya udah bersabar, dikumpulkan. Ini untuk belanja nih, dikumpulkan, ya. Udah. Yang paling penting baju anak-anak sudah dikumpulkan. Jadi 10 awal masih belanja, 20 awal masih belanja. Serta itu sudah kebahagiaan kita udah bukan belanja lagi. Walaupun untuk anak itu nafkah, ya. Untuk anak istri itu bagus, ibadah itu. Tapi kalau dikerjakannya untuk anak istri pada saat Lailatul Qadar, ya ini salah kaprah. Ya tidak boleh. Gitu. Ada satu psikologi Islam, coba bisa di Google itu, menyatakan kebahagiaan itu harus mempunyai 4 faktor. Ini ahli kejiwaan seorang muslim. 1, kekal tanpa mengenal mati. 2, kaya tanpa mengenal fakir.
3, ya, tanpa mengenal hina. 4, tahu tanpa bodoh. Ini bagus. Ya, kalau psikologi barat aneh-aneh memang, ya, banyak sini. Saya nggak bacakan di sini. Tapi kalau psikologi Islam masih ada roh-roh keagamaan. Ya, begitu. Nah, kekal tanpa mengenal mati, ini kebahagiaan yang hanya dicapai dalam Islam. Dan nanti di jannah, kalau kekal doang tanpa mengenal mati, tapi di neraka itu nggak bahagia. Bahkan orang yang ahli neraka nanti, ya Allah matikan kami, nggak kuat dengan siksa ini, tolong matikan. Tidak ada lagi itu. Dia akan dihidupkan, matikan lagi, hidupkan lagi, matikan lagi. Kulitnya akan dibakar, diperbaiki lagi. Ya, di dunia aja manusia bisa kulit terbakar 90% dari seluruh tubuhnya. Ya. Kalau Allah kasih ilham kepada manusia untuk menambal kulit itu, ya. Akhirnya walaupun tidak 100% bagus, tapi mendekati. Itu di dunia. Manusia diberi ilmu untuk mengembalikan kulit yang terbakar. Buat Allah mudah sekali itu. Allah yang menciptakan manusia. Mau ribuan kali dibakar, mau jutaan kali dibakar, dibalikin lagi mudah. Ya, dan perih yang paling sensitif itu di kulit. Kedokteran, coba kalau ada tes alergi atau apa, itu disuntiknya di antara kulit, itu perih sekali. Obatnya suntiknya sedikit, tapi perihnya itu dahsyat itu. Ya. Jadi kebahagiaan yang hakiki adalah yang kekal tanpa mati. Ini psikologi. Kaya tanpa mengenal fakir. Orang kaya bahagia, ada kebahagiaannya semu, ada kebahagiaannya hakiki. Sudah dia kaya, dia menginfakkan seluruh hartanya atau sebagiannya seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali. Abu Bakar orang kaya, Abdurrahman bin Auf. Ya. Ini orang-orang kaya di zamannya. Abdullah bin Mubarak, ulama, mujahid, alim, ahli hadis, dermawan. Ada ulama menjulukan apa saja kebaikan yang dalam Islam telah dikerjakan oleh Abdullah bin Mubarak, ahli hadis. Sampai beliau rahimahullah mengumpulkan satu kampung yang ingin haji bersama beliau. Lalu datang ke beliau, lalu beliau ambil uangnya, kamu mau haji bersamaku? Ya, sini uangnya, sebagai pembayaran haji. Lalu beliau masukkan uang itu ke kotak masing-masing dengan nama. Fulan, ini kotaknya, Fulan. Setelah itu beliau berangkat haji. Semua biaya haji dibiayai. Dari perjalanannya, makan, terus di sananya, kehidupannya, keluarganya ditinggalkan, dikasih, ya, pulang dengan oleh-oleh, sampai pulang, ya. Ini kalau ada travel kayak gini, antum daftar. Tapi saya yakin saya belum menemukan itu travel itu. Yang ada haji furoda 400 juta, belum apa-apa udah 400 juta. Ini travelnya Abdullah ibnu Mubarak. Sampai di rumah, ya, udah bawa oleh-oleh, uang yang diserahkan oleh orang-orang kampung itu dibalikin. Ini uang kamu, ini uang kamu. Ya, kalau antum orang kaya bikin travel kayak gitu, saya support itu. Ya, travel haji Abdullah ibnu Mubarak wannabe. Wannabe ingin jadi Abdullah ibnu Mubarak dalam bab ini. Bagus itu. Ya, bukan artinya saya mengkritisi yang punya travel sekarang, tidak. Ya. Tapi kalau ingin
amalan-amalan akhirat kita cari yang paling tinggi. Kalau harta, oh ini kaya, kita cari yang paling rendah. Kita lihat diri kita agar kita bersyukur. Begitu. Tapi kalau ilmu, amalan akhirat, kita cari orang-orang yang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain-lain. Abdullah Mubarak begitu. Nah, orang-orang kayak gini memahami bahwa mereka manusia ini ya fakir. Nggak mungkin. Kalau orang nggak fakir nggak mungkin. Karena sudah dikunci oleh Allah. Ya. Apa? Allah itu maha kaya dan kami semua fakir. Ya. Allahul Ghani wa nahnu fuqara. Ya, makna seperti itu. So kita ini semua fakir di sisi Allah. Betapa tidak? Begitu kayanya Allah. Coba kalau Allah sekarang, ya, kalau kita mungkin susah menghayal jannah yang orang-orang di bulan Ramadan mengharapkan itqu minan nar, bebas dari neraka dan masuk jannah, ya, wa futihatil abwabul jannah, dan dibukanya langit, pintu-pintu langit, pintu-pintu jannah. Kan kita Ramadan ini masih begitu nih malamnya, ya. Dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Ya. Sampai ada seorang bertanya yang mau berjihad, kalau aku berjihad, aku masuk jannah. Ya Rasulullah, ya. Jannah itu seluas langit dan bumi. Ya, ini makna hadis. Kalau dia buang kurmanya yang saya sedang makan, dia menuju jihad, lalu syahid. Begitu. Karena orang Baduy biasa melihat langit luas. Kalau jannah kayak gini, ngapain berlama-lama di muka bumi ini? Begitu. Kalau kita mungkin kurang memahami itu, ya, kita kurang dekat dengan alam, sehingga tadabbur alamnya kurang. Ya. Coba kalau susah memahami konsep jannah, coba lihat bintang-bintang. Coba baca Google, bintang itu ada berapa? Triliunan. Dan expand, berkembang terus katanya. Ya. Gambar yang kita lihat di internet, di buku yang benar itu ilustrasi, art, ya, scientist, diperkirakan kayak gitu. Tapi bintang secara fisik bisa kita lihat, walaupun mungkin cahayanya ada 100 tahun baru sampai ke bumi, itu adalah cahaya bintang jauh itu besar, mungkin ribuan kali dari matahari, dan itu triliunan. Dan itu bisa dibagikan oleh Allah kepada kita semua sekarang ini. Ya, misalkan ada jannah di muka bumi, lalu Allah takdirkan, fulan kamu miliki bintang itu, fulan kamu miliki bintang itu, planet itu punya kamu. Kalau ada balasan seperti itu dan Allah mampu itu, silakan. Cuman sendirian di Lebaran, sendirian di bulan, mau? Enggak juga. Ini karena kita sepi sekarang, nggak mau, walaupun itu planet itu buat kamu, kirim kita ke sana, nangis kita kirim Lebaran sendirian. Tapi jannah konsepnya nggak gitu, ya. Nanti kita akan bercakap-cakap dengan keluarga kita, dengan yang kita hormati dan lain-lain, semua usianya sama, ya, bidadari dan lain-lainnya. Ini bukan babnya kita membicarakan masalah jannah. Tapi inilah kebahagiaan hakiki. Jadi jangan takut fakir di bumi. Karena nggak mungkin orang kalau punya konsep seperti ini, kaya tanpa mengenal fakir. Kasihan orang miskin. Berarti mereka nggak mendapatkan kebahagiaan, terutama di Ramadan. Orang-orang kaya beli baju, dia cuma melihat saja. Orang kaya punya makanan komplit, Ramadan, Idul Fitrinya, dia tidak punya apa-apa. Kasihan sekali. Kalau konsep kebahagiaan seperti ini orang Islam udah di psikologi Muslim ini, mungkin dia hanya mengutip saja, ya. Tidak ada. Kita ini, ya, wa nahnu fuqara, dan kita ini fakir. Walaupun punya
di rekening triliunan tetap fakir. Di sisi Allah ini fakir, nggak dilihat oleh Allah sampai kita belanjakan di jalannya, baru itu dilihat. Kalau masih berdiam di rekening kita mau triliun, nggak akan dilihat. Sampai itu berbentuk amalan, sedekah jariyah, wakaf dan lain-lain. Mulia, yang ketiga mulia tanpa mengenal hina. Banyak orang dimuliakan, ya, tanpa mengenal hina. Dia tidak diam. Di mana dia berada dia dimuliakan. Ada dua. Memang dia orang mulia, baik dari segi ilmunya, dermawannya, akhlaknya, ya, dan lain-lain. Memang dia orang mulia. Di mana dia ditaruh, dia akan mulia. Tadi ada orang yang memuliakan dirinya, ya. Dia perbuatannya jahat, dia di belakang manusia, tapi dia dimuliakan. Ya, dan Allah membiarkan, tidak membongkar rahasianya, sehingga dia tetap dimuliakan. Nah, ini namanya istidraj, mulia yang semu, dan banyak itu. Ya, dia padahal jahat, tapi dibuka umum, terutama dunia medsos. Hati-hati, banyak orang yang ngaku ustadz, ya, alim, ini itu, padahal tidak bisa sama sekali. Ya, postingannya bagus-bagus terus tentang ini tentang itu, tapi kehidupan nyatanya kacau. Dan ini jadi tren, dimana bahayanya halus, ya, begitu. Dan banyak orang yang ngaji dengan ustadz semacam ini, ya, mereka baru mau ngaji dengan ustadz yang ada di YouTube, ada di Facebook dan lain-lain. Terserah ilmunya kayak apa, ya. Ini orang mulia ini, ustadz mulia ini, begitu. Ya, standar itu bergeser. Keempat, tahu tanpa mengenal kebodohan. Ini masih konsep manusia, orang Islam, walaupun ahli psikologi. Tahu tanpa mengenal kebodohan. Benar ini. Orang tahu dia akan bahagia. Coba orang yang tahu bahwa akan terjadi gempa berdasarkan ilmu yang benar diterima, ya, ilmu apa, geologi atau apa gitu. Lalu benar dia nggak lewat daerah-daerah yang puncak. Atau orang yang tahu bahwa bulan-bulan seperti ini banyak tsunami, jadi dia nggak bawa keluarganya, anaknya, bertamasya di pantai, ya, antisipasi, ya. Tapi orang yang bodoh, dia akan pergi kemana aja, yang penting anak-anak senang, keluarganya senang. Tahu-tahu tsunami, tahu-tahu gempa, beda. Itu masalah dunia saja. Nah, apalagi masalah akhirat, ya. Orang yang tahu bahayanya meninggalkan ibadah-ibadah wajib dengan orang yang tidak tahu bahayanya meninggalkan yang wajib, beda. Dia hati-hati sekali. Tiap pergi, salat wajib saya di mana ya? Maghrib saya di mana? Zuhur saya di mana? Ya, subuh saya di mana ini kalau pergi? Apalagi travel nih sekarang. Ya, pulang mudik, dia akan hitung itu. Salat saya di mana? Kalau di mobil bagaimana? Terus, ya, dia ingin tahu caranya, kaifiyah ibadahnya. Tapi kalau orang yang sembrono, dia nggak peduli. Pokoknya pulang mudik aja. Nggak ada konsep salat subuhnya di mana, sahur apa nggak ada itu. Kalau dia safar nggak mau puasa, ya nggak apa-apa. Itu pun dia nggak tahu. Ya, berpergian ini berat, dia harus puasa sampai sakit. Beda dengan orang yang tahu, perjalanan saya pulang mudik jauh, sehingga saya boleh batalin puasa dengan ilmu dan tidak was-was, tidak merasa salah. Ya, saya contohkan, saya punya teman di Australia namanya Abu Ibrahim, Norwegian, orang Norwegia. Ya, dia ambil, kita sering camping lalu berbincang-bincang masalah ilmu, lalu dia cerita, ya, akhi, kita panggil brother atau akhi di sana. Saya dulu waktu baru masuk Islam pernah diajarkan
Kalau safar salat zuhur ya, kalau yang ilmu yang benar kan di jamak qasar kan, jamak zuhur dengan asar. Dia tahu tuh jamak, tapi dia nggak tahu qasar. Yang dia tahu digabungkan antara zuhur dan asar, lalu dikerjakan 2 kali. Jadi zuhur 4 jadi 8, asar 4 jadi 8 tambah 8 jadi 16 rakaat setiap dia berhenti. Ini kebodohan, dan dia ngakuin ke saya ketawa. Maaf, saya harus ketawa. Oke, that's okay. Saya juga ketawa sekarang setelah dia tahu ilmunya. Wow, qasar itu diringkas, yang jadi 4 jadi 2 kan kita capek. Iya, saya pikir kayak gitu. Kok Islam tambah susah? Yang udah perjalanan habis di waktu sholat saja. Itu karena ilmu tidak ada. Orang bodoh emang sengsara. Sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Bodoh terhadap dunia ya kelihatan. Orang yang gak paham gitu, uang, orang yang gak paham dan lain-lain akan sengsara di dunianya juga. Tapi ringan. Kebodohan dunia ringan. Kalau kebodohan akhirat, nyesalnya selamanya di neraka ya, atau masuk neraka dulu baru masuk jannah. Ini masih berapa menit lagi? Silakan jika ada pertanyaan, silakan. Santai saja. Dan hal-hal yang menjadikan, yang bisa membedakan kebahagiaan semu dan kebahagiaan hakiki di bulan Ramadan itu ilmu dan komitmen dengan ilmu, istiqomah ya. Jangan kena subhat. Subhat itu keraguan-raguan atau buram memandang sesuatu tidak jelas. Ini kan undangan buka puasa, tapi kalau ujung-ujungnya melanggar syariat, ini bukan kebahagiaan syar'i. Walaupun kita ketawa ketiwi makan enak, ini bukan, tinggalkan ya, tanpa ragu. Cuma caranya mungkin baik. Afwan akhi, saya nggak bisa ikut bukber antum. Kenapa? Kalau dia tanya jelaskan. Karena setiap bukber antum nggak mikirin sholat kita kapan ya, campuran lagi wanita. Walaupun saudara boleh jelaskan kayak gitu. Udah gitu sholatnya nggak di masjid dan lain-lain. Apa? Kalau kecuali antum bisa rubah itu. Oh iya bisa. Kita kondisikan nanti. Alhamdulillah. Gitu. Tarawih juga dipikirkan. Ya, tarawih makan sampai jam segini, sholat, terus kita akan tarawih, lanjut dengan tarawih di masjid ini. Boleh. Ya. Nah, ini kebahagiaan-kebahagiaan yang perlu ditinjau ulang di Ramadan, sisa Ramadan ini. Kalau masih ada bukber, ya pakailah ilmu ini. Boleh nolak, tidak ada masalah nolak dengan baik. Apalagi ada unsur dakwah. Ya, idfa billati ya asan as-sayyi'ah. Tolaklah dengan baik keburukan. Ya. Misalkan antum tahu ini secara ilmu sekarang, oh ini buruk ini. Tolak dengan baik, afwan ya akhi, dan kata-kata lembut, ajarin, kalau bisa dakwahkan. Kalau begini terus bercara antum merusak puasa orang. Ya, puasa antum rusak, puasa kalau apalagi keluarga, satu keluarga puasanya rusak gara-gara bukbernya enggak syar'i, begitu. Ya, masih ada berapa waktu menit lagi? Silakan jika ada pertanyaan. Dan saya sudah mengumpulkan kebahagiaan-kebahagiaan hakiki di bulan Ramadan. 1, pahala yang melimpah. Ya. Begitu. Kullu amalin ibnu Adam lahu ila shaum wa huwa li wa ana jazibih. Ya, setiap amalan ibnu Adam baginya kecuali shaum. Shaum itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasnya. Artinya kita ukuran secara hadis belum ada.
Yang jelas surprise dari Allah nanti. Kenapa? Ulama menjelaskan kenapa di sini begini, karena inilah satu-satunya ibadah yang susah dimasukin riya. Ibadah lain mudah sekali, apalagi qiraatul Quran, dimerdu-merdukan, dipanjang-panjangkan, sholat juga gitu, sedekah bisa ngundang medsos, itu lagi ngasih, apalagi sekarang kan jadi konten itu sedekah. Tapi puasa suatu amalan yang susah sekali kemasukan syirik, yaitu syirkul asghar, syirik kecil, riya, asyirkul asghar. Karena puasa nunjukinnya gimana? Kalau apalagi bulan Ramadan, semua puasa, alhamdulillah kaum muslimin. Ngapain dia berbangga-bangga dengan puasanya? Ya, begitu. Jadi makanya ulama menjelaskan itu. Nah, ini amalan itu langsung. Kita singkat-singkat saja sampai buka. Kedua, pahala yang melimpah. Yang kedua, ampunan. Allah telah menjadikan bulan ini bulan ampunan. Dari pagi sampai pagi lagi penuh dengan ampunan. Ya, dalam surat Al-Imran, ya silakan buka ayat 16-17 gitu. Ya, silakan yang sudah buka itu orang-orang yang ya silakan buka itu. Surat Al-Imran ayat 16-17. Ya. Sudah dapat? Coba baca ayat yang ke-17-nya, terakhirnya. Pak Fida udah dapat? Belum. Al-Imran surat 3. Silakan baca. 17-nya. Ya. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang memohon ampun, ya, beristighfar, taubat pada waktu sahur. Jadi gunakan waktu sahur itu dengan istighfar, terutama malam Lailatul Qadar, malam qadar, ya. Allahumma apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma afuwun, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak ini itu. Ini ada kisah sendiri nanti. Ya, begitu. Kalau di luar bulan Ramadan tidak ada sunahnya nyebut ini. Cukup astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah ba'da salat witir, masih ada waktu boleh baca Quran, tapi yang utama adalah beristighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Atau Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa adika masata'tu abulaka bi ni'mati alai, dan seterusnya. Silahkan. Ini mutlak kapan saja, tapi di saat sahur di bulan Ramadan ini adalah seutama-utama kita bertaubat pada Allah sesuai dengan ayat tadi surat Al-Imran ayat ke-17-nya. Wal mustaghfirina bil ashar. Begitu. Nah, ini bulan kebahagiaan hakiki. Sudah shopping, gak dapat THR itu hilang semua. Kalau kita sudah tahu kebahagiaan ini, ngapain sibuk dengan recehan? Orang bodoh yang di depannya ada emas berkilo-kilo, dia sibuk ngitung 10.000, 20.000 atau 1.000, 2.000. Coba yang sering megang duit 2.000 siapa? Ada bos megang duit 2.000, 100.000 aja jarang. Dia cuma gesek atau 1 miliar keluar transfer. Yang sering megang duit 2.000-an anak-anak, entah jajan atau Pak Oga. Ya, itu standar dunia aja kelihatan. Kenapa kita sibuk? Kita bukan merendahkan Pak Oga dan lain-lain. Ya, antum-antum jarang megang duit 2.000, ya kan, kecuali lagi ngasih anak, atau bayar parkir, atau bayar Pak Oga.
sisanya nggak diikat. Ya seperti Bill Gates, kalau jalan uang $100 note-nya jatuh, itu dia lebih baik jalan terus, karena kalau dia ngambil itu rugi berapa miliar. Lebih baik dia jalan terus ke tempat kerjanya duduk. Kalau dia ngambil biar antum-antum aja yang ngambil. Begitu maksudnya, pegawai-pegawai yang lain ngambil. Itu perhitungannya time is money untuk orang-orang kayak gini. Kalau kita time is ibadah, waktu itu untuk ibadah, fokus. Ramadan sudah, jangan hitung recehan, kejar nih ampunan, kejar nih ya kebahagiaan hakiki seperti amal yang Allah balas langsung. Begitu. Orang-orang yang recehan aja tuh, yang kejar takjil ini itu orang-orang yang gak paham. Kalau tiap tahun dari kecil kayak gitu, habis Ramadan kita untuk hal-hal yang ya recehan seperti itu. Kita punya target, apalagi usia sudah di atas 40 tahun, sudah nggak boleh main-main lagi. Apalagi ini, innallaha fi kulli yaumin wa lailah utaqa'a minan nar. Sungguhnya Allah setiap siang, malam dan siangnya mempunyai memilih orang-orang untuk dibebaskan dari api neraka. Siapa yang tidak mau? Seperti tadi, orang yang di laut, nyawa itu sudah di kepalanya, tahu-tahu ada pelaut lain mengangkat dan dia bisa cerita ke saya. Atau orang yang ingin dihukum mati, tahu-tahu gerasi dari presiden, kamu nggak jadi dihukum mati. Atau orang yang sedang dikisos, lalu keluarganya padahal pedang sudah tinggal diayunkan, lalu keluarganya ridho, ya sudah bebaskan dia. Nah ini kita sudah diambang neraka dari muda, mungkin maksiat ini itu. Datanglah Ramadan dengan ilmu kita kerjakan, ya, menjadikan kita bebas. Ya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka setiap malam dan siangnya. Begitu. Maka kita bersyukur atas berita ini dan jadikan ini kebahagiaan hakiki. Ya, sampingkan itu kebahagiaan-kebahagiaan semu. Ya, jalan-jalan, mudik dan lain-lain, itu mudik bisa hakiki, bisa semu. Buka puasa bisa hakiki, bisa semu. Tarawih bisa hakiki, bisa semu. Kalau tarawih sekedar setor muka, asar hadir, ya bisa jadi kebahagiaan semu. Tapi kalau tarawih dia ingin mendapatkan pahala sholat semalam suntuk, ya bisa menjadi kebahagiaan hakiki. Kapan kita bisa sholat semalam suntuk di luar Ramadan? Gak ada, mungkin hampir, kecuali Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang sholat. Imam Ahmad dikabarkan sholat sehari semalam 300 rakaat. Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Quran di sholat dan di luar sholat 1 hari 2 kali. Nanti itu ada bagiannya. Ya, jadi mari bebaskan diri kita. Antum, kita ini yang berusaha membebaskan diri kita. Kayak kita mau, ya Allah bebaskan aku dari api neraka. Nggak usah nulis surat gerasi ke presiden, nggak usah. Kita langsung hadap, nggak pakai pengacara ini itu bayarnya mahal. Kita langsung menghadap, ya Allah, aku ingin dapat gerasi, bebaskan aku dari api neraka ya. Ini dosaku ya Allah. Ya, kan tadi, ya antara bilaila nyalaktani wa nabduka wa ana ala ahdika wa adika maqulaka bi ni'mati alai wa abu dzambi faghfirli, ampunkan ya Allah. Dia aku itu dosa-dosanya. Jangan percuma menyembunyikan Allah. Kita berdosa sembunyikan, bisa kepada manusia, pada istri, pada orang tua, pada teman, pada ustaz, pada rekan. Tapi kepada Allah tidak bisa. Kita akui itu semua. Begitu. Makbulnya doa. Ya. Dan ini bulan-bulan yang kita dikabulkan doa-doa kita. Minta doa yang baik, yang terbaik, yang ada di sunnah. Ya, karena Allah berfirman, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Jika hambaku bertanya ya tentangku,
wahai Muhammad, maka sampaikan sungguhnya aku sudah dekat. Ini harus hati-hati. Ada orang, Allah itu dekat, sehingga Allah itu ada di tubuh kita. Ini wahdatul wujud. Orang kepahaman ya Arabi membawa ajaran bahwa Allah itu bersatu dengan manusia. Itu namanya wahdatul wujud. Dia bersatu. Jadi aku menyembah aku, begitu dia. Aku tidak perlu sholat lagi karena Allah sudah bersama aku. Bagaimana aku menyembah aku? Nah, ini kebodohan yang paling bodoh. Ini menyesatkan. Allah itu Ar-Rahman Al-Istawa, zatnya, ilmunya meliputi kita. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dia mengetahui sirrakum, apa yang kita rahasiakan dan yang kita tampakkan. Wa ya'lamu ma taksibun, apa yang kita kerjakan. Selesai. Dekatnya di sini ya. Wa idza sala ibadi anni fa inni qarib, dekat. Zatnya dekat, buat Allah itu dekat. Ya, tapi bukan menyatu, bukan bersamaan ciptaannya, bukan. Allah menyatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman istawa 'alal arsy. Ya, tidak bersatu. Tidak boleh gambarkan juga, nggak boleh contohkan, tidak boleh. Sudah, ya. Dan apa yang kita bayangkan tentang Allah, pikiran kita, pikiran kanak-kanak kita, ya, hilangkan itu bukan Allah. Kalau kita nyebut Allah seperti gambar, pula seperti tidak, itu bukan Allah. Kita tidak bisa menggambarkan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Kalau kita menyerukan Allah dengan suatu gambaran hayalan kita, itu bukan. Langsung tolak. Laisa kamitslihi syai'un. Allah bersemayam, Allah istawa 'alal arsy, Allah istawa 'alal arsy. Di atas ya, itu aja. Petunjuk yang sahih. Dekat. Tahu tentang hatiku, detakannya. Apa yang kita bisikan, sirrakum wa jahrakum, apa yang kita tampakkan. Gitu. Berapa menit lagi, Pak? Ada pertanyaan? 5 menit lagi. Silakan jika ada pertanyaan. Dan kebahagiaan lain adalah malam qadar yang bernilai 43 tahun,3. Seorang yang dalam itu beribadah di masjid atau di rumahnya atau di tempat kerjanya, tapi fokus zikrullah, baca Quran, sholat dan lain-lain, bersedekah dan lain-lain, itu seperti dia beribadah 83 tahun,3. Dan itu berulang-ulang terus. Dan itu boleh indikasinya ulama merumuskan ada di malam 21, 23, 25, 27, mungkin sampai 29. Dan sebagian malam itu telah kita lalui dengan berbagai corak ibadah masing-masing. Nggak usah sibuk pikirin fulan bin fulan. Ini lagi ngapain dia di malam qadar ini? Nggak usah. Fokus kepada dirinya. Ibda bin nafsik. Mulai dari diri kita. Jangan fokus kepo terhadap fulan bin fulan. Jangan. Fulana bin fulan binti fulan dan lain-lain. Jangan. Kita fokus pada diri kita. Kita ingin berdua dengan Allah, munajat, baca Quran. Kalau sudah khatam sekali terus langsung, nggak ada istirahat. Sunnahnya baca Quran begitu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesaikan Al-Fatihah. Artinya kita sudah siap mau yang kedua, mau yang ketiga, mau yang keempat. Begitu. Jangan pulang subhanallahi. Alhamdulillah, sujud syukur, nggak pernah dicolek lagi. Itu nanti nggak ada niat mau baca lagi itu. Langsung ke Al-Fatihah.
Mau lelah kayak gimana, langsung baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah capek, ya tutup. Ya, begitu. Sunnahnya tutup seperti kafaratul majlis. Ya, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, atau semasalnya itu. Ya, ada periwayatan yang saya seperti itu. Nah, kalau bisa lanjutkan Alif Lam Mim terus Al-Baqarah. Baru tutup, baru istirahat. Bangun baca lagi, ya. Begitu. Nah, ini malam Qadar, takdir itu ada takdir tahunan. Takdir tahunan jatuhnya pada ini. Ya. Gitu. Dan kita minta takdir-takdir yang baik, terutama agar diperjumpakan dengan Ramadan selanjutnya. Bersyukur kalau seorang sejak balik dia fokus mencari malam Qadar dan dia dapat 1 kali, 2 kali, 3 kali, Masya Allah. Ya, seperti beribadah bertahun-tahun. Ya, kalau dia 2 kali 83,3 kali 2 166,6 kan? Begitu. Kalau 3 kali 4 kali begitu. Artinya amalan dia mendahului dari usia dia. Usia boleh pendek, tapi amalannya jauh. Seperti Imam Nawawi, usianya cuma 40 atau 50, tapi karyanya sampai sekarang dibaca kita. Ibnu Taimiyah itu pendek usianya, nggak sampai tua. Ya, nggak nikah lagi. Tapi karyanya insya Allah sampai hari kiamat. Imam Nawawi cuma 50 tahun kalau nggak salah. Ya. Dan berita gembira sebagaimana dinukil oleh Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Um dari sekelompok ulama Madinah, dan dinukil pula sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan, ya, an ihya'aha yahsulu bi an yusalli isya fi jama'ah wa ya'zim ala an yusalli subh fi jama'ah. Jadi yang disebut dia menghidupkan Lailatul Qadar berdasarkan ilmu ini, cukup menghidupkan malam Lailatul Qadar itu bisa dengan melaksanakan salat Isya berjamaah dan bertekad untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Kalau antum sudah datang Isya pada malam itu berjamaah dan bertekad, ya Allah, aku akan salat subuh besok berjamaah, itu sudah menghidupkan. Ya, ini berdasarkan ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu standar rendahnya maksudnya. Kalau orang sibuk, sakit atau apa, dia datang aja, paksakan isyanya malam ganjil dia datang. Subuhnya dia berazam, walaupun sakit kayak gimana saya harus salat subuh. Sudah, dia tercatat menghidupkan malam-malamnya. Itu. Ini disebutkan juga oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Ibnu Musayyab menyatakan, man syahida Lailatul Qadar yakni bi jamaah faqad akhaza bihazzi minha. Siapa yang menghadiri salat berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Maksudnya salat berjamaah ya mungkin Isya, tarawih dan subuh. Ini standar ulama itu ingin sekali umat itu mudah, tidak memberat-beratkan diri, tapi dengan ilmu. Ya. Demikian apa yang saya sampaikan, insyaallah masih banyak lagi sebenarnya, yaitu khatamul Quran. Khatamul Quran ini memang mengagumkan. Saya ya iseng-iseng menghitung Imam Asy-Syafi'i khatam 2 kali setiap malam. Lalu betapa indahnya hidup beliau. Ya. Sini saya itu berdasarkan hadis. Ya, Imam berdasarkan hadis bahwa ya, setiap buruh itu kebaikan.
Ya, barang siapa membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Ya, atau aku tidak mengatakan satu huruf itu aliful huruf lam satu huruf. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi 3 huruf. Alif lam mim 3 huruf, kebaikan sampai 10 kebaikan. Ya, itu hadis. Kalau hadis lain, tidaklah seorang dari mau pergi ke masjid lalu yang belajar atau membaca 2 ayat dari Al-Quran lebih baik baginya daripada 2 ekor unta. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor, lebih baik, ya, begitu. Kalau orang yang baca khatam, bagus sekali. Sudah maghrib ya? 1 menit lagi. Oke, 1 menit lagi artinya hitungannya Imam Asy-Syafi'i, satu ayat Al-Quran dalam Ibnu Katsir dijelaskan hurufnya itu 321.180 kali 10 jadi 3.211.800 kebaikan. Kan 1 sampai 10 kali 2 berarti Imam Asy-Syafi'i setiap malam mendapatkan 6.423.000 sekian. Wallahu a'lam. Ya, kita nggak akan bisa mengejar Imam Asy-Syafi'i, tetapi berazam ingin seperti beliau. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.